Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah. Hari ini kita kembali belajar tematik, masih di tema yang sama, yaitu tema 1. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Iringi ustazah ya. Doa tambah ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Doa pembuka hati, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lisanku, agar mereka memahami perkataanku. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan dua kumpulan benda. Untuk membandingkan bilangan atau kumpulan benda, kita bisa menggunakan kalimat perbandingan atau juga bisa menggunakan simbol perbandingan. Lebih banyak dengan simbol seperti ini, lebih sedikit dengan simbol seperti ini, atau sama banyak dengan simbol seperti ini. Perhatikan contoh berikut ini. Mari kita bandingkan kedua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Sebelum mengerjakan, anak-anak ustazah harus mengingat tentang nilai angka dan nilai tempat. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan melihat nilai angka dan nilai tempat. Kita mulai dari ratusan. Gambar A memiliki 1 ratusan. Gambar B juga memiliki 1 ratusan. Karena sama mempunyai nilai 1 ratusan, maka kita harus melihat puluhannya. Gambar A memiliki 7 puluhan. Gambar B juga 7 puluhan. Puluhannya juga sama, maka kita harus melihat nilai satuannya. Gambar A 4 satuan. Gambar B 8 satuan. Maka sudah bisa dipastikan bahwa angka 4 satuan lebih sedikit dari angka 8 satuan. Jadi, gambar A lebih sedikit dari gambar B. Contoh berikutnya, kita mulai dari ratusan. Gambar C memiliki 4 ratusan. Gambar D juga memiliki 4 ratusan. Karena sama mempunyai nilai 4 ratusan, maka kita harus melihat puluhannya. Gambar C 5 puluhan. Gambar D juga 5 puluhan. Puluhannya juga sama. Maka kita harus melihat nilai satuannya. Gambar C 4 satuan. Gambar D 2 satuan. Maka sudah bisa dipastikan angka 4 satuan lebih banyak dari angka 2 satuan. Jadi, gambar C lebih banyak dari gambar D. Contoh dalam bentuk angka 234 dan 256. Kita perhatikan penyusunannya. 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4.
256 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 6. Sekarang kita lihat perbandingannya. Ratusannya sama-sama nilainya 200. Karena sama, maka kita harus melihat puluhannya. Puluhannya angka 30 dan angka 50. Sudah kita bisa pastikan bahwa angka 30 itu lebih sedikit dari 50. Dari puluhannya itu saja kita sudah bisa melihat bahwa 234 lebih sedikit dari 256. Contoh berikutnya, 342 dan 231. Perhatikan angka penyusunannya. 342 sama dengan 300 ditambah 40 ditambah 2. 231 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 1. Kita lihat dari nilai ratusannya. 300 dengan 200 sudah bisa dipastikan bahwa nilai 300 dengan 200, maka angka 300 lebih banyak dari 200. Maka sudah bisa dipastikan bahwa 342 lebih banyak dari 231. Contoh selanjutnya, 286 dan 421. Kita lihat dari ratusannya. 200-an dan 400-an. Angka 2 dengan angka 4 sudah bisa dipastikan bahwa angka 2 lebih sedikit dari angka 4. Jadi, 286 lebih sedikit dari 421. Berikutnya, 186 dan 186. Kita lihat dari ratusannya, sama-sama memiliki nilai 100-an dan 100-an. Karena sama, maka kita lihat puluhannya. Puluhannya 80-an dan 80-an. Puluhannya juga sama. Sekarang kita lihat satuannya. 6 satuan, 6 satuan. Nilainya juga sama. Jadi kalau nilainya sama antara depan dengan belakang, maka sudah bisa dipastikan bahwa 186 sama banyak dari 186. Sekarang, materi berikutnya adalah mengurutkan banyak benda. Gambar A memiliki 100-an, 40-an, 4 satuan. Maka nilainya 144. Gambar B 100-an, 40-an, 8 satuan, maka nilainya 148. Gambar C 100-an, 40-an, 6 satuan, nilainya 146. Perintahnya adalah urutkan bilangan dari yang paling sedikit. Kita mulai dari ratusannya. Gambar A 100-an. Gambar B 100-an. Gambar C juga sama 100-an.
Karena nilainya sama, maka kita lihat puluhannya. Gambar A, 4 puluhan. Gambar B, 4 puluhan. Gambar C, 4 puluhan. Angkanya juga sama. Artinya, kita harus melihat ke satuannya. Gambar A, 4 satuan. Gambar B, 8 satuan. Gambar C, 6 satuan. Jadi, antara gambar A, B, dan C, angka 4, 8, 6, angka yang paling sedikit adalah angka 4. Otomatis, yang paling sedikit adalah 144. Sekarang berikutnya, antara B dengan C kita bandingkan. B, 8 satuan, C, 6 satuan. Otomatis 8 dengan 6 yang paling sedikit adalah angka 6. Berarti urutan berikutnya adalah 146. Yang terakhir 148. Jadi urutan bilangan dari yang paling sedikit adalah 144, 146, dan 148. Selanjutnya mengurutkan bilangan. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar sampai terkecil. 432, 423, 441. Kita lihat ratusannya 400-an, 400-an, 400-an. Semuanya memiliki 400-an. Karena ratusannya sama, maka kita harus melihat puluhannya. 30-an, 20-an, 40-an. Maka sudah terlihat dengan jelas 30-an, 20-an, 40-an, angka yang paling besar adalah 40-an. Maka sudah bisa dipastikan bahwa posisi pertama adalah 441. Sekarang kita lihat 432 dengan 423. Kita lihat puluhannya, karena ratusannya sudah sama, kita lihat puluhannya. 30-an dengan 20-an. Otomatis 30-an lebih besar dari 20-an. Maka untuk posisi kedua adalah 432 dan posisi terakhir karena angka 2 lebih kecil, maka dia menempati posisi terakhir yaitu 423. Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar sampai terkecil adalah 441, 432, 423. Contoh selanjutnya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. 434, 461, 353. Kita lihat ratusannya 400-an, 400-an, 300-an. Karena dicari angka yang paling kecil, maka otomatis angka 3 lebih kecil dari angka 4. Maka otomatis yang menempati posisi pertama adalah 353. Kemudian 434, 461. Ratusannya memiliki nilai yang sama, 400-an, 400-an. Kita lihat puluhannya, 30-an, 60-an. Otomatis
30-an lebih kecil dari 60-an. Jadi, posisi berikutnya adalah 434 dan posisi terakhir adalah 461. Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar adalah 353, 434, dan 461. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan pesan Ustazah, jadilah anak yang soleh dan solehah, rajin belajar, suka membantu orang tua di rumah, dan juga lebih rajin dan semangat dalam ibadahnya. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.